Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, di luar Gunung Abadi. Kamu kenapa lama sekali untuk keluar? Hinya melirik Cukuangseng yang baru saja keluar dari Gunung Lixian. Cukuangseng memandangnya dengan heran dan berkata sambil tersenyum. Nonaya tidak kembali ke kota Beling. Kamu sangat ingin aku pergi? Hinya menatapnya dengan setengah senyum. Matanya penuh godaan. Cukuangseng menyentuh hidungnya. Dia merasa gadis ini agak lain. Melihat ekspresinya, Hinya segera mengangkat dagu putihnya dan berkata, "Kamu pikir gadis ini ingin menunggumu di sini karena ada sesuatu yang perlu diserahkan kepadamu? Ada apa?" Mendengar ini, Hinya mengangkat tangan dan cincin luar angkasa terbang keluar. Cukuangseng mengulurkan telapak tangannya dan mengambilnya. Setelah dia memasukkan indera spiritualnya ke dalamnya, ekspresi keheranan segera muncul di wajahnya. Setengah dari wilayah Palvion Sanking, dia berkata dengan sangat terkejut. Ya, semoga beruntung untuk membangun Prestige. Tian Yuan mengambil alih Palvion Sanking dalam semalam, yang mengejutkan seluruh jurang naga hitam. Sebagai kompensasi atas pengepungan tersebut, Tian Yuan telah menyisihkan setengah wilayah Palvion Sanking untuk Anda. Dan tidak hanya itu, kamu dan orang-orang Huamen akan diizinkan memasuki rumah harta karun Palvion Sanking dan memilih harta karun sesuka hatimu. Mendengar kata-kata ini, Cukuangseng butuh waktu lama untuk termenung sebelum akhirnya dia sadar kembali. Dia tersenyum tak berdaya lalu berkata, "Wilayah Palvion Sanking berada di wilayah tengah. Bahkan jika itu ditugaskan ke Huanmen kita, akan sangat sulit untuk mengelolanya. Dengan kemampuanmu, cepat atau lambat, kamu akan membawa Huanmen ke wilayah tengah." Mungkinkah seseorang berani bersaing dengan Huanmen untuk wilayah Palvion Sanking? Hinya melirik dan mengerutkan bibirnya saat berkata, "Saat kami mengambil alih sekte jiwa di kota Beling, dengan karakter kakakku, kami pasti tidak akan kehilangan bagianmu saat kami berbagi keuntungan. Perjalanan ke wilayah tengah ini, dia sungguh menjadi pemenang terbesarnya. Terlepas dari gelar pil jiwa ilahi dan alkemis nomor 1, 2 triliun koin emas dan 30 kota kaya yang diberikan kepadanya oleh pendekar pedang saja sudah cukup dianggap sebagai panen besar. Terlebih lagi, setelah itu, dia mendapatkan setengah dari wilayah Palvion Sanking dan hak untuk memilih harta karun di rumah harta karun. Dengan menurut Hinya, jika kota Beling segera merebut sekte jiwa, dia akan mendapat bagian yang cukup besar. Sekarang, kamu tahu betapa beruntungnya kamu." Hinya hanya bisa mendengus ketika dia melihat kegembiraan di matanya. Tetapi meskipun dia mengatakan ini, dia tahu di dalam hatinya bahwa Cukuangseng telah memenangkan semua ini melalui kemampuannya sendiri. Satu hal lagi, Tuan Qin memintaku untuk membawakanmu pesan. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba berkata dengan cepat, "Apa yang kamu bicarakan?" Cukuangseng bertanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Hinya melirik dan berkata dengan lembut, "Dalam waktu kurang dari 3 bulan, ini akan menjadi waktunya untuk berpartisipasi dalam uji coba 4 kekuatan besar untuk bersaing merebutkan kota. King Lo berharap Anda akan mempersiapkan diri dengan baik dan mendapatkan tempat untuk berpartisipasi dalam kompetisi." Mendengar kata-kata ini, ekspresi Cukuangseng menjadi serius. Ia tahu bahwa meskipun kekuatannya saat ini terlihat bagus, dalam kompetisi pemilihan kota pertempuran itu biasa saja.
Secara umum, sebagian besar kontestan lainnya telah berlatih di Tianyuan lebih dari 3 tahun. Dan bahkan mereka yang memiliki kualifikasi lanjutan telah berlatih selama 6 atau 7 tahun. Dari sini, kita dapat membayangkan betapa kuatnya para murid Tianyuan ini. Beberapa dari mereka yang berprestasi seharusnya tidak lebih lemah dari para tetua Tianyuan. Memikirkan hal ini, Cukuangseng menghela nafas, perlahan mengepalkan telapak tangannya dan matanya berbinar. Tampaknya di masa mendatang, dia perlu memanfaatkan setiap kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya. Kota es dan salju. Setelah Cukuangseng dan Qinya berpisah, mereka kembali masing-masing. Ketika orang-orang Huanmen melihat kembali, mereka langsung bersorak mengejutkan. Tampaknya semua perbuatannya di wilayah tengah telah dilaporkan kembali ke Kuanmen. Mengenai hal ini, Cukuangseng berhenti sejenak, berbicara dengan semua orang, dan kemudian bergegas kembali ke kota. Di depan pintu yang tertutup, Cukuangseng mengerutkan kening. Dia melihat ke samping Bai Bing dan berkata, "Kakak belum keluar dari pengasingan?" "Belum." Tidak lama setelah ini, aura berbahaya yang dipancarkan dari Cukuangseng padanya menjadi lebih kuat. Anak ini semakin kuat. Kecepatannya terlalu mengerikan. Dia diam-diam berseru. Mendengar ini, Cukuangseng memasang ekspresi serius di wajahnya. Kali ini, kakak perempuannya benar-benar menghabiskan begitu lama di dalam pengasingan. Mungkinkah ada masalah? Mengapa dia tidak keluar dari pengasingan? Bai Bing tersenyum saat berkata, "Selama jangka waktu ini, fluktuasi aura yang dikeluarkan oleh kakakmu tidaklah abnormal. Juga kamu tidak perlu khawatir." Setelah mendengar kata-kata ini, diam-diam Cukuangseng menghela napas lega. Dia berkata dalam hati, "Mungkinkah karena keanehan tubuh jahat es itu? Itulah dia mengasingkan diri begitu lama." "Saudara Bai, tolong berikan isinya kepada Hielofeng dan biarkan dia semua yang mengurusnya." Memikirkan hal ini, dia mengeluarkan cincin luar angkasa, menyerahkan kepada Bai Bing dan berkata. Setelah mengatakan itu, dia tidak berhenti banyak, hanya berbalik pergi. Sekarang, uji coba untuk tempat pertempuran akan datang. Dia juga perlu berlatih dalam pengasingan. Kakak adik ini benar-benar mirip. Bai Bing mengangkat bahu bergumam ketika melihat Cukuangseng bergegas kembali berlatih. Kemudian dia menggelengkan kepalanya berbalik lalu meninggalkan tempat itu. Di ruang pohon kuno, Cukuangseng duduk di tanah ungu. Dia menjentikan jarinya dan cincin luar angkasa keluar dari telapak tangannya. Batu luar angkasa yang terang jatuh darinya dan menumpuk di tanah. Untungnya, ketika King Lo memberiku benda itu, ada banyak batu luar angkasa. Cukuangseng tersenyum, lalu mengalihkan pandangannya ke cincin luar angkasa, dan melihat gulungan cahaya perak perlahan jatuh darinya. Dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan ke satu sisi, dengan gulungan perak itu perlahan terbuka. Teknik pemanggilan luar angkasa. Cukuangseng menatap 5 karakter perak sangat mempesona di sisi gulungan. Dan jantungnya berdetak kencang. Dia tidak asing dengan hal ini. Karena di kehidupan sebelumnya, dia telah melihat seseorang yang berspesialis dalam teknik pemanggilan luar angkasa. Tianyuan ini sebenarnya menyerahkan hal yang begitu berharga kepadaku. Dan sepertinya dia berencana untuk melatihku dengan baik. Cukuangseng bergumam. Dia merasa sedikit lebih bersyukur kepada Tianyuan di dalam hatinya. Harta karun seperti itu sangat berharga bahkan bagi Tianyuan. Karena di seluruh kekaisaran Shenlong tidak mungkin menemukan beberapa teknik pemanggilan luar angkasa semacam ini. Cukuangseng mengulurkan telapak tangannya, dan gulungan yang merekam teknik pemanggilan luar angkasa jatuh ke telapak tangannya. Dia menatap gulungan itu dengan cahaya perak dan tidak bisa terlihat aneh.
Yang disebut teknik pemanggilan luar angkasa merupakan salah satu metode kultivasi alternatif. Namun, karena keunikan dan kekerasannya, hanya sedikit orang yang mengetahui keberadaan teknik pemanggilan luar angkasa, apalagi mempraktekannya. Secara umum, jika Anda ingin menggunakan teknik pemanggilan luar angkasa, Anda perlu menjinakkan binatang spiritual, meletakkannya di ruang tertentu, dan memanggilnya menggunakan metode khusus. Meskipun benda ini sangat kuat, jika tidak ada monster pemanggil yang cocok, akan sangat sulit untuk mengerahkan kekuatan aslinya. Cukuang Seng bergumam karena kekhasannya terkait langsung dengan kekuatan dari objek yang dipanggil. Itu tidak bergantung pada kultivasinya sendiri. Lupakan saja, jangan pikirkan ini. Pertama-tama latih teknik pemanggilan luar angkasa ini dengan sukses. Lalu buat rencana ke depannya. Cukuang Seng berdiri dan berjalan ke monumen pencerahan lalu duduk bersila. Cahaya perak keluar dari gulungan dan bergegas menuju monumen pencerahan. Setelah beberapa saat, monumen pencerahan bergetar dengan hebat, dan seberkas cahaya keluar darinya, menyatu dengan ruang di antara kedua alisnya. Kepala Cukuang Seng terguncang, dan kemudian dia dengan cepat menjadi tenang dan memasuki kultivasi. Banyak informasi mengalir di benaknya seperti air pasang saat ini, dan dunia yang sangat misterius dan perlahan terbuka baginya. Cukuang Seng tampak memiliki pemahaman yang jelas di dalam hatinya. Dan tangannya mulai berubah perlahan, menggambar garis-garis kuno di depannya. Namun untuk pertama ini tentu saja berakhir dengan kegagalan. Setelah dengan susah payah menyelesaikan semua segel, dia merasa malu karena dia tidak menghasilkan apa-apa. Melihat telapak tangannya yang kosong, Cukuang Seng tersenyum tak berdaya. Dan kemudian dia memasuki latihan yang membosankan lagi. Langkah pertama dalam mempraktekkan teknik pemanggilan luar angkasa adalah membangun sebuah ruangan menggunakan teknik khusus. Tentu jika Anda ingin mencapai langkah ini, meskipun dengan bantuan tungku pencerahan, Anda tetap membutuhkan banyak kesabaran akan berhasil mempraktekannya. Untungnya Cukuang Seng tidak pernah kekurangan kesabaran seperti ini. Oleh karena itu, dia yakin tidak butuh waktu lama baginya untuk berhasil mempraktekkan teknik pemanggilan luar angkasa. Dan waktu berlalu dengan cepat, sebulan telah berlalu. Suatu hari di suatu tempat di kota es dan salju, sebuah pintu yang tertutup tiba-tiba terbuka, dan cahaya biru es mengalir keluar seperti air pasang, membekukan udara dalam jangka berapa puluh kilo. Dan lapisan es dengan padat terbentuk di tanah. Donacu keluar dari pengasingan. Melihat gerakan ini, Bai Bing adalah orang pertama yang bergegas. Dia berdiri di atas sebuah bangunan, memandangi ruang yang diselimuti udara sebiru es. Setelah itu, semakin banyak orang Huanmen datang. Ketika mereka melihat kabut biru es yang dingin, wajah mereka tiba-tiba menunjukkan keterkejutannya. Udara dingin yang begitu menakutkan. Jika jatuh ke dalamnya, mereka akan berubah menjadi patung es dalam sekejap. Cahaya biru es yang kuat menyapu dari sana, secara bertahap membekukan bangunan dalam jarak 100 kaki. Melihat pemandangan ini, semua orang kaget dan buru-buru menjauh agar tidak terkikis oleh udara dingin. Dingin sekali, Bai Bing menyipitkan matanya penuh keheranan. Bahkan dia ketakutan saat ini. Pada saat inilah es yang menutupi ruangan tiba-tiba dengan cepat retak. Dan kemudian seluruh ruangan meledak menjadi potongan-potongan es yang tak terhitung jumlahnya, yang berhamburan kemana-mana. Sinar cahaya dan bayangan naik ke langit dari ledakan es dan muncul di dunia. Semua orang mendongak dan langsung terlihat terkejut. Mata mereka menunjukkan kekaguman. Ini adalah siluet yang indah. Pada saat ini, pakaian di tubuhnya berubah menjadi biru es dan tampak seperti terbuat dari kristal es, bersinar dengan cahaya kristal.
Saat melihat ke atas, dia melihat wajah yang menakjubkan. Namun, dibandingkan dengan udara dingin yang terpancar dari tubuhnya, wajah cantik ini terlihat sangat lembut. Mata sebening air itu menampakkan kelembutan yang meluluhkan hati. Ekspresi Bai Bing sedikit bingung, dan ada kejutan yang tak bisa disembunyikan di matanya. Saat dia melihat sosok cantik itu, Nona Liu semakin cantik. Dia bergumam pelan. Jauh di atas langit, bibit cerah Culier bersinar karena kegembiraan. Dia melirik ke tanah beku di sekitarnya. Matanya dipenuhi kegembiraan. Setelah sekian lama mengasingkan diri, kultivasinya akhirnya mengambil langkah maju yang besar. Aku tidak tahu bagaimana kalau membandingkan dengan Cu Kuangseng. Memikirkan hal ini, warna lembut muncul di sudut mulut Culier. Sebagai seorang kakak perempuan, dia tentu berharap bisa melindungi adik laki-lakinya. Selamat Nona Cu, Bai Bing bergerak dan melesat keluar. Dia mengangkat tangannya dan tersenyum pada Culier. Saya ingin tahu seperti apa tingkat kultivasi Nona Cu saat ini. Dia melirik ke udara yang sangat menakjubkan. Tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Mendengar ini, Culier tersenyum sedikit, dan ada sedikit lelucon di matanya ketika dia melihat ke arah Bai Bing. Menyingkirkan pria menyebalkan sepertimu dari kota es dan salju seharusnya sudah cukup. Dia menjawab dengan tersenyum tipis. Wajah Bai Bing membeku dan dia terdiam lama tanpa berkata apa-apa. Melihat penampilannya, Culier tidak bisa menahan senyum lalu bertanya, "Di mana adikku sekarang?" Mendengar ini, Bai Bing memenangkan rasa malunya dan berkata sambil tersenyum, "Sebulan yang lalu, Tuan Cu kembali ke kota es dan salju." "Lalu kenapa aku tidak melihatnya?" Culier melihat sekeliling bertanya. Setelah mendengar ini, Bai Bing hendak menjelaskan sesuatu, tapi saat itu terdengar tawa kecil. Hahaha, kebetulan sekali kakakku benar-benar keluar dari pengasingan saat ini. Tidak jauh dari situ, Cu Kuangseng menginjak Iwading dan dengan cepat mendekatinya. Setelah melihat Cu Kuangseng dari atas ke bawah, Culier terkekeh dan berkata, "Sepertinya kamu belum mendapatkan banyak keuntungan selama periode ini." Mendengar ini, Cu Kuangseng mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, "Dibandingkan dengan kakak perempuanku, aku jauh tertinggal." Saat ini, Hielofeng juga terbang dan dia hanya mengangkat tangannya dan mengucapkan selamat. "Bagaimana kabarmu?" Cu Kuangseng tersenyum dan bertanya. Setelah mendengar ini, Hielofeng secara alami tahu apa yang akan dia tanyakan, dan dia pun tersenyum. 30 kota dan 2 triliun koin emas telah diurus. Tapi mendengar ini, Cu Kuangseng melambaikan tangannya dan berkata, "Kami akan membahas masalah Pavilion Saking setelah Wanen kami pindah ke wilayah tengah." "Pindah ke wilayah tengah? Apakah Master Sede sudah memiliki rencana ini?" Hielofeng berkata dengan gembira. Cu Kuangseng tersenyum lalu mengangguk. "Tapi sebelum itu, aku perlu melakukan sesuatu." "Terima kasih."